Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mokaromah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Penanganan Anak dengan Gangguan Belajar dan Hambatan Intelektual. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas ABK dengan dosen pengampu Ibu Musayyadah. Langsung saja masuk pada pembahasan. Di sini yang pertama ada definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Jadi, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang bisa menimbulkan hambatan atau yang bisa menghambat seseorang dalam proses belajar. Hambatan tersebut salah satunya menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar, sehingga hambatan tersebut bisa membuat seseorang yang dalam proses belajarnya itu bisa terhambat atau seseorang tersebut tidak bisa mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Dari pengertian kesulitan belajar tersebut, jelas bahwa salah satu hal yang bisa dijadikan kriteria untuk menentukan apakah seorang mengalami kesulitan belajar adalah sampai sejauh mana ia terhambat dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, di sini ciri-ciri anak kesulitan belajar. Yang pertama, nilai pelajaran yang naik turun. Indikasi ini yang paling umum diperhatikan jika anak mendapat nilai yang selalu naik turun, bahkan tidak bisa naik selalu dapatlah dikatakan bahwa anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Jadi, ciri-ciri anak kesulitan belajar yang pertama yaitu nilai pelajaran yang naik turun, di mana anak tersebut tidak bisa tetap mempertahankan nilai di atas, maupun anak tersebut sudah mendapatkan nilai atas namun beberapa kemudian nilainya menjadi turun dan sulit lagi untuk naik, seperti itu. Yang kedua, mudah lupa. Indikasi tersebut juga dapat dikatakan sebagai kesulitan dalam belajar karena dapat diperhatikan ada gangguan yang membuatnya kesulitan sehingga mudah lupa untuk menyerap materi maupun hal lain. Jadi kesulitan yang kedua yaitu mudah lupa, di mana ada sesuatu hal yang membuat si anak tersebut gangguan sehingga membuat mereka kesulitan belajar ataupun kesulitan dalam mengingat suatu pelajaran. Yang ketiga, sering melamun. Siswa sering melamun juga dapat diindikasikan bahwa dia menunjukkan dirinya tidak fokus sehingga sulit untuk menangkap sebuah materi yang didapat dari pendidik sehingga ia mengalami kesulitan dalam belajarnya. Yang ketiga, di sini ada yang sering melamun, di mana anak tersebut tidak fokus terhadap suatu pelajaran sehingga dia tidak menangkap suatu materi yang disampaikan oleh guru, kemudian dia akan mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, tidak termotivasi untuk belajar. Dapat dikatakan jika siswa mengalami kesulitan karena ia memang tidak ada rasa kepercayaan untuk memotivasi dirinya sehingga menimbulkan rasa di mana ia malas untuk menangkap sebuah persoalan sehingga sulit dalam belajar. Yang keempat, di sini tidak termotivasi untuk belajar, di mana dia tidak punya pegangan atau tidak punya motivasi tentang bagaimana dia harus tetap belajar. Kemudian mudah menyerah, sulit duduk tenang untuk jangka waktu yang lama, banyak bicara, dan gangguan ingatan. Nah, dan sering saya jumpai di sini pada anak yang malas atau anak yang memiliki gangguan kesulitan belajar, itu anak akan sulit tenang duduk dalam waktu yang lama karena dia sering merasa bosan, bahkan cepat jenuh terhadap pelajarannya, seperti itu. Sedangkan ciri-ciri yang lain kesulitan dalam belajar spesifik, yang pertama, anak mengalami kesulitan membaca, di mana anak itu akan mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk, kemudian memahami isi bacaan yang rendah, kemudian sering melakukan kesalahan dalam membaca. Terus yang kedua, anak mengalami kesulitan menulis, di mana anak tersebut akan sangat lamban sekali dalam menyalin tulisan, kemudian sering salah dalam menulis huruf, misal B, P, P dengan Q dan lain sebagainya. Kemudian hasil tulisan tidak bisa terbaca dari perkembangan pendidikan. Yang C, anak yang mengalami kesulitan berhitung, di mana anak sulit membedakan tanda plus, min, kali, dan lain sebagainya. Sulit mengapresiasikan bilangan, kemudian sering salah membedakan angka 9 dengan 6, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar anak. Yang pertama, gangguan eksternal. Gangguan eksternal tersebut dikarenakan gangguan belajar dari luar yang berkaitan dengan indera, seperti halnya gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar, di mana
terdapat faktor dari fisik, yaitu dari penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman dan lain sebagainya. Faktor penyebab yang mengaruhi berkaitan dengan kondisi suasana lingkungan, tempat belajar dan lainnya. Misal pada saat belajar ia mendengarkan suara hiuk-hiuk, suara TV, suara orang sedang bertengkar dapat mengaruhi perhatian dan kemampuan seorang untuk berkonsentrasi belajar. Di mana anak itu mudah ke distract jika mereka mendengar suatu hal yang di luar dari pembelajaran, seperti itu. Hal lainnya juga dapat karena tempat belajar yang kotor atau ruang yang sumpek sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan sehingga ia sulit untuk belajar. Dapat juga dipengaruhi oleh guru, kualitas pembelajaran, dorongan orang tua. Namun di sini juga ada beberapa hal yang menjadi faktor internal, di mana salah satunya adalah dari ruangan kelas yang mungkin kurang nyaman kepada anak didik, kemudian dari gurunya yang kurang ramah atau penyampaiannya kurang variasi sehingga sehingga anak didik cepat bosan, kemudian kualitas pembelajarannya yang hanya monoton. Kemudian ada beberapa penyebab kesulitan belajar pada siswa yang terjadi karena faktor eksternal, yaitu situasi atau proses belajar yang tidak dapat merangsang siswa untuk aktif, antisipatif dalam pembelajaran, sikap kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat untuk siswa, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, metode mengajar yang kurang menarik bagi siswa, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar anak. Jadi dapat disimpulkan di sini ada beberapa juga faktor yang menghambat anak dalam kesulitan belajar, yaitu yang pertama mungkin dari sistem pembelajarannya yang monoton tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari pembelajaran yang terlalu berat kepada anak didik sehingga mereka susah untuk menangkap. Kemudian modal pembelajarannya guru itu hanya menerangkan saja, duduk di tempat, kurang variasi, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor gangguan internal. Yang pertama itu dari kesehatan jasmani, tentu sangat berpengaruh dalam belajar, seperti sakit, kurang tidur, keletihan sehabis bermain maupun melakukan hal-hal yang begitu juga orang yang sedang dalam kondisi lapar dan kurang gizi sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini yang pertama itu ada kesehatan jasmani yang masuk pada faktor gangguan internal, di mana saat orang itu terdapat masalah dalam internalnya seperti sakit, kemudian kurang enak badan, kurang istirahat, kurang tidur, maupun dia kurang gizi dan lapar, itu juga menghambat anak untuk bisa berkonsentrasi dan itu juga akan menimbulkan kesulitan belajar terhadap anak. Yang B, timbulnya perasaan yang negatif, gelisah, tertekan, marah, takut, benci, dan dendam. Hal ini juga merupakan faktor kepada anak yang bisa menghambat belajarnya, di mana anak tersebut kadang ada yang gurunya itu pemarah, kemudian ya jaranglah kita jumpai guru yang memang melihat anak didiknya nakal itu langsung memarahi, di mana kadang guru itu secara tidak sadar itu membuat anak bahwa anak itu akan takut kepada gurunya, sehingga saat bagian guru itu mengajar lagi, anak akan merasa cemas. Kemudian di sini ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual juga sangat berpengaruh sekali bagi anak, yang mana kemampuan anak juga sangat terbatas sehingga tidak semua seorang anak memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga dibandingkan dengan anak yang berkemampuan tinggi ia terkalahkan sehingga tak bisa sama seperti kemampuan lainnya. Kemudian di sini ada juga dari kemampuan intelektual yang tidak sama dari satu anak ke anak yang lainnya, itu pasti akan menyebabkan anak sulit belajar, di mana jika anak tersebut tidak dirangkul, apalagi sampai anak tersebut dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Kemudian ada kematangan belajar. Dalam hal ini sangat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi anak dalam belajar, karena belajar yang kurang menguasai sehingga awal kedepannya ia akan terjangkit dalam kesulitan belajar. Nah, di sini kematangan belajar biasanya jika anak usia dini itu kan masuk sekolah, kita sudah bisa memberikan pembelajaran di sekolah itu umur 3 tahun sampai ke atas gitu kan. Tak jarang juga kita menjumpai anak yang memang masih kecil saja, itu kata orang tua itu dimasukkan ke sekolah dengan alasan agar anak bisa belajar. Mungkin jika anak yang belum siap atau belum matang dalam menerima stimulasi yang ada di sekolah, mungkin anak tersebut akan terasa ini terlalu berat kepada dirinya gitu. Yang terakhir ini ada usia. Faktor usia yang terlampau muda sangat mempengaruhi belajar anak, karena usia yang kurang ia akan mengalami rasa lemah, berbeda dengan yang lain di mana ia belum mencakup usia tetapi ia sudah menempuh pendidikan, sehingga akan dipengaruhi adanya kemampuan belajarnya. Nah, ini juga masuk juga yang usia di mana jika anak memang belum matang umurnya dalam penstimulasian belajar di sekolah,
mungkin alangkah lebih baiknya untuk tidak disekolahkan dulu, karena jika anak melihat kemampuan anak yang lainnya itu lebih daripada dirinya, kadang itu akan menimbulkan rasa kecemburuan daripada si anak yang lain. Adapun penyebab faktor kesulitan belajar menurut Harwell yaitu faktor keturunan, gangguan saat kehamilan atau prematur, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, atau bayi yang terlahir dari ibu yang merokok, trauma pasca kelahiran seperti demam tinggi, trauma kepala, dan lain sebagainya, infeksi telinga pada saat bayi dan balita, anak kesulitan belajar sehingga biasanya mempunyai sistem imun yang lemah, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri, dan neurotoksin lainnya. Jadi di sini ada pun beberapa faktor kesulitan menurut Harwell, seperti faktor keturunan atau memang dari, mohon maaf sebelumnya, dia merupakan keturunan orang yang sering terjadi trouble dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua bisa karena prematur, kemudian anak yang tidak menerima, janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi sehingga membuat bayi tersebut kurang dalam segi gizi dan nutrisinya, atau bayi yang terlahir dari ibu yang sering merokok. Kemudian yang seperti saya sebutkan tadi. Yang keempat, penyelesaian dalam kesulitan belajar. Yang pertama itu mengetahui terlebih dahulu latar belakang anak tersebut. Jadi yang pertama, kita sebagai pendidik, jika kita mendapati anak didik kita itu mengalami kesulitan dalam belajar, langkah pertama atau langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari tahu latar belakang keluarga si anak, apakah ada masalah di internalnya sehingga anak tersebut mengalami kesulitan belajar, seperti itu. Kedua, lakukan diagnosis kesulitan belajar untuk menentukan apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Untuk menentukan kesulitan belajar terlebih dahulu, mengetahui indikasi-indikasi dari faktor-faktor yang ada. Nah, setelah kita tahu terhadap lingkungannya, kita mendiagnosa apakah anak ini benar terdapat sebuah kesulitan belajar pada anak ini atau tidak. Karena kita harus melihat dulu sebelum mendiagnosis. Setelah kita mengetahui latar belakang, kita baru bisa menentukan kesulitan belajar dalam hal apa yang terjadi pada anak tersebut. Yang ketiga, memahami faktor-faktor apa saja yang sudah mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap anak untuk mengetahui faktor-faktor apa yang kiranya menjadi kesulitan belajarnya. Nah, setelah kita mencari tahu latar belakang, mendiagnosa, kemudian kita memahami faktor apa saja yang akan menjadi penyelesaian kepada anak yang mengalami kesulitan belajar. Karena kita perlu tahu faktor-faktor tersebut agar sesuai dengan masalah yang terjadi pada anak. Kemudian jika sudah mengetahui latar belakang yang terjadi, tentukan bimbingan yang perlu diberikan kepadanya sesuai dengan jenis kesulitan yang dialami dan